Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini insya Allah akan sharing session tentang membuat atau tutorial sederhana membuat cireng crispy ala-ala. Ya, silahkan disimak ya. Jadi sebelumnya kita persiapkan dulu. Jadi ada tepung aci. Ya, tepung acinya kita siapkan kira-kira 2 gelas belimbing ya. Kemudian kita siapkan ditaruh di wadah seperti ini. Kemudian ini saya menggunakan tepung serbaguna sajiku ya. Tepung serbaguna sajiku ini kira-kira kurang lebih 2 sendok makan seperti ini. Yaitu untuk gurih-gurihnya gitu. Nah, kemudian kita juga siapkan, kalau di sini saya bumbunya adalah bawang putih. Ini kurang lebih 2/4 siung. Kemudian 1 sendok teh garam kasar, kemudian gula pasirnya kira-kira setengah sendok teh. Nah, untuk lebih afdolnya, jadi kita siapkan untuk kalau misalnya suka daun bawang, jadi bisa ditambahkan potongan daun bawang ya, diiris-iris, tapi nanti ketika kita mau buat adonan acinya. Kemudian kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Ini crispy original gitu ya. Nanti insya Allah kita akan tambahkan sayuran. Jadi sebetulnya enggak mesti daun bawang ya. Bisa juga menggunakan sawi gitu ya, atau hijau-hijauan yang lain. Bisa juga ditambahkan cabai kalau suka pedas gitu ya, cabai hijau, nanti dirajang tipis-tipis yang gitu ya. Stay tune terus. Jadi nanti ini dari adonan ini nanti kita ambil aja kira-kira 3 sendok makan ya. Kita taruhkan sini untuk adonan acinya. Kira-kira 3 sendok makan dari 2 gelas aci yang sudah kita siapkan. Ini agak banyak sih saya gitu ya. Ini kurang lebih nanti kita tambahkan air panas, kurang lebih airnya setengah sampai 1 gelas belimbing. Nah, kemudian nanti kita haluskan dulu bumbunya, kemudian baru kita campurkan. Oke, stay tune terus di sini. Tetap curious. Ya, jadi karena nggak ada daun bawang, jadi kita gunakan sayur mayur yang lain supaya hijau-hijau ya. Sebetulnya kalau yang bagus itu emang daun bawang ya, tapi karena saya suka buncis dan kubis jadi nggak apa-apa. Jadi ini resep ala-ala ya. Ya apa aja bisa dipakai ya, asal kita bisa berkreasi. Oke, selanjutnya adalah bumbu yang sudah dihaluskan kita taruhkan di dalam panci teflon ini. Nah, kemudian kita siapkan air panas. Karena kebetulan juga dari kita manfaatkan hasil tadi ya ini, jadi masih ada bumbu yang tersisa. Ini sayang banget kalau nggak dipakai supaya bumbunya lebih kerasa. Jadi kita tambahkan air panasnya, kemudian kita masukkan seperti ini. Ya, kurang lebih ini sudah cair ya. Nah, kemudian kita tambahkan air panas sedikit lagi. Ya, jadi ini kita aduk merata. Kita aduk merata. Ini nanti bisa sambil kita panaskan di api kecil ya. Kalau merasa kurang, kalau memang adonannya ingin agak banyak gitu, kita bisa tambahkan seperti ini. Ini kira-kira ya. Jadi kurang lebih ini adalah setengah gelas begitu. Oke, kita hidupkan kompornya. Apinya kurang lebih yang kecil sampai sedang ya, teman-teman. Gitu. Ya, ini sudah mulai. Karena namanya juga si aci ya, jadi ya akan mencair seperti ini. Dan nanti kita ratakan. Jika misalnya dirasa kurang, ini sepertinya kurang ya, jadi bisa ditambahkan lagi airnya. Gitu. Jadi tenang aja, nggak usah takut salah, karena nanti karena ini akan menggumpal, dia akan adonannya tetap jadi satu ya teman-teman. Ya baiklah, ini sudah hampir merata, jadi kita terus aduk ya teman-teman. Pastikan nggak ada lagi gumpalan. Nah, ini kan masih ada gumpalan, nanti cireng kita jadi nggak rata kalau misalnya masih ada gumpalan. Gitu ya. Kita teruskan kurang lebih 5-10 menit aja, karena ini tadi kan udah pakai air matang ya, air panas, jadi
nggak usah lama-lama gitu ya untuk memasakkan dan meratakan untuk menjadi aci adonannya. Ya, alhamdulillah sepertinya adonan kita sudah masak. Ini sudah siap kita campur dengan adonan yang tadi sudah kita taruh di wadah warna hijau. Oke, kita matikan. Kemudian kita gabungkan ke adonan sini. Nah, sebelumnya karena ini tadi belum dikasih penyedap rasa, jadi bisa kita tambahkan penyedap rasa ya. Kami di sini gunakan penyedap rasa biasa, ini rasa ayam ya. Penyedap rasa kaldu, kurang lebih setengah sampai 1 sendok makan, 1 sendok teh ya, sendok yang kecil. Nah, seperti itu untuk rasa-rasa ya bro and sis. Oke, alhamdulillah, jadi kita langsung tuangkan ke sini ya, seperti ini. Ini sebetulnya kalau ingin lebih bagus lagi, pelan-pelan ketika menuangkannya. Jadi pelan aduk seperti itu. Ini karena saya multitasking di sini, jadi ya harus satu-satu seperti ini. Oke, masih ada yang tersisa di panci. Jadi pastikan semuanya kita pakai ya, karena sayang adonannya itu jadinya nanti akan sangat bagus sekali teman-teman. Oke, alhamdulillah. Kita aduk dulu karena ini masih panas, jadi bisa aduk pakai sendok ataupun pengaduk yang lain ya. Nanti ketika sudah kurang lebih anget-anget kuku gitu, sudah bisa kita adon menggunakan tangan kita sendiri. Nanti kita lebih baik pakai tangan kita sendiri yang sudah dicuci bersih ya, menggunakan langkah cuci tangan tentunya. Jadi ini kita aduk seperti itu merata. Jika nanti adonannya terlalu basah gitu ya, misalnya mau dibuat cirengnya agak crispy, krenyes banget gitu ya, jadi bisa ditambahkan lagi acinya. Tapi bukan aci yang sudah kita masak tadi ya, maksudnya aci tepung yang masih putih seperti ini, yang tepungnya. Nah, ini kan sepertinya agak basah ya, jadi bisa kita tambahkan lagi gitu. Ini karena sifatnya trial and error, jadi kadang memang kita itu menemukan resep-resep itu sesuai dengan diri kita. Nah, kalau kami karena suka bereksperimen seperti ini, jadi kadang kita menemukan resep sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kurang lebih sudah. Jadi kita bisa lanjut menggunakan tangan yang sudah dibersihkan ya. Ini sudah lumayan mendingin. Tuh, sebetulnya kalau misalnya ingin lebih higienis lagi, bisa pakai sarung tangan ya, sarung tangan chef yang dia bentuknya bening ya, yang dia bening seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini. Jika kurang bisa ditambahkan, jika kurang ditambahkan. Ini namanya trial and error. Ini sepertinya adonannya terlalu basah, jadi bisa ditambahkan lagi. Ini bisa digunakan untuk satu rumah gitu ya. Insya Allah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan satu rumah. Untuk cemil-cemilan kan kalau kita di rumah aja tuh kadang perlu banyak asupan ya, karena kan lebih banyak interaksi kita dengan keluarga kita di rumah. Jadi kadang memang harus menyiapkan amunisi ya, salah satunya adalah bahan makanan seperti itu. Ya, ini pokoknya diuleni sampai dia setengah kalis gitu ya. Setelah kalis barulah kita bentuk gitu ya. Tapi kalisnya jangan lupa, ini kalisnya jangan terlalu kalis-kalis banget, karena kita kan mau buat cireng crispy ya. Cireng crispy tentunya jangan terlalu banyak adonannya gitu ya.
Nah, kurang lebih kalau dia sudah bertekstur, berarti sudah bisa kita cetak. Dan pastikan sudah merata, karena kan tadi bumbu kita banyaknya sudah kita input semua ke dalam bumbu yang ada di adonan yang di teflon tadi ya. Kemudian selebihnya barulah kita tambahkan penyedap rasa ataupun kaldu seperti itu ya. Ya, ini kurang lebih sudah nih. Ini kalau mau afdol pakai 2 tangan ya, karena ini satunya ngevideoin gitu ya, untuk share teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Karena emang daripada kita beli-beli terus ya, kadang kan sudah tahu gitu ya suka cireng ya, tapi sering jajan ya. Kalau jajan kan ya lumayan ya, kalau misalnya kita hobinya itu tuh hobi edik ya, hobi yang memang suka makan tapi kulinernya tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Kadang udah jadi rutinan, sudah jadi habits, tiap kapan itu harus beli cireng gitu kan. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Atau beli es cendol di pojokan, atau beli ayam penyet di pojokan gitu ya, pasti pernah tentunya ya. Ya, kadang ada hal-hal yang harus kita pelajari sendiri untuk menikmatinya, supaya kita bisa ngolah sendiri dan tentunya sesuai dengan selera. Sudah tahu juga jelas higienisnya gimana, karena kita sendiri yang buat. Oke, alhamdulillah nih sudah jadi adonannya. Jadi kalau pengen lebih bagus lagi adonan ini, kita cetak dulu, kita buat dulu bentuk-bentuk seperti cireng ya, sesuai dengan selera. Boleh gepeng, boleh membulat gitu. Biasanya kalau saya buatnya bentukannya gini gitu, atau mau buat bulat juga boleh. Sebetulnya nggak mesti kayak gini ya, bentuk gini juga boleh, bentuk kayak cimol. Bentuk cimol tuh bulat gini, nah gini. Tapi perlu hati-hati teman-teman ketika menggorengnya, karena kadang ketika kita buat seperti ini kan itu ada uap ya, ada udara, ada gas, ataupun dari efek adonan yang di dalam itu dia mau keluar. Jadi kadang kalau misalnya kita mau goreng itu perlu hati-hati cipratan minyaknya gitu ya. Jadi memang lebih disarankan yang gepeng seperti ini aja kalau mau buat cireng ala-ala biasa ya, begitu. Oke, mungkin langsung selanjutnya stepnya adalah menggoreng. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menggoreng. Untuk kompornya kurang lebih api kecil sampai sedang ya, gitu. Kemudian juga minyak secukupnya sesuai dengan keperluan kita mau menggoreng, seperti itu. Oke, di sini karena nggak menggunakan wadah yang lain ya, selain itu menghemat cucian ya, menghemat cucian piring gitu. Jadi dari adonan yang tadi kita bisa langsung pipihkan dan goreng. Pastikan minyaknya panas dulu ya. Ya, alhamdulillah karena minyak kita sudah terlihat cukup panasnya, jadi kita bisa langsung masukkan cireng yang sudah kita bentuk tadi ya ke dalam wajan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dengan selera ya. Kalau misalnya sudah mulai menggoreng, jadi bisa kita kurangi, bisa kita kecilkan suhu dari kompor kita. Karena memang kalau goreng cireng seperti ini, itu dia cepat sekali panasnya. Ya, itu kan baru sebentar sudah seperti ini. Memang ketika menggoreng karena udah panas ya,
nanti bisa kita kecilkan gitu ya, gitu. Ya, ini kurang lebih cireng mini. Nanti kita buat juga yang versi besar-besarnya ya. Jadi memang untuk bentuk cireng ataupun besarnya itu sesuai dengan selera. Ada juga yang dibentuk seperti membulat ataupun seperti kue pancong gitu ya, agak seperti mangkok, itu juga bisa. Jadi tergantung dengan selera dari bro and sis teman-teman sekalian. Itu nanti insya Allah langsung di step akhir. Jadi nanti ini saya goreng dulu semuanya, nanti saya akan tunjukkan hasil dari cireng buatan kami. Stay tune. Alhamdulillah, cireng kita sudah jadi kawan. Jadi tadi itu nyobain menggunakan bahan yang tersisa dan ditambah lagi air panas untuk lebih kalis gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia lebih pipih dan dia seperti ini. Dia lebih pipih dan teksturnya lebih soft. Kalau yang adonan yang pertama seperti ini, crispy ya. Memang karena ini kita tadi pakai kubis, jadi kubisnya agak masak dikit gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk testi boleh deh. Ini saya akan coba buka teksturnya ya, seperti ini. Dalamnya seperti ini, renyah. Ya, namanya juga cireng crispy. Oke, ini kalau misalnya di Sumatera Selatan, Palembang, Wong Kitogalo, biasanya ditambah dengan cuka atau cuko gitu. Jadi sebagai kudapan ditambah cuko, jadi bisa pakai cireng alternatifnya kalau nggak ada pempek. Oke, mudah-mudahan sedikit kurangnya bermanfaat. Tetap stay tune, mudah-mudahan ada video bermanfaat lainnya. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng sehingga nanti tidak ketinggalan kalau ada video-video baru ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.